Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Potski, podcastnya anak vokasi. Kali ini bareng aku, Miss Dinda. Buat teman-teman atau sobat muda yang mungkin sebelumnya pernah tahu atau mungkin pernah ikut kelas aku Dinda Dimanda selaku Education and People Development Advisor di Politeknik LP3I Jakarta Kampus Depok. Nah, Potski untuk sore hari ini Miss Dinda bakal ngobrol kurang lebih 30 menit. Dan pastinya kalau ngobrol sama Miss Dinda harus yang daging dan berisi nih. Nah, sore hari ini Miss Dinda kedatangan tamu dari salah satu dosen tercinta kita, namanya Pak Harsha. Halo Pak Harsha. Halo Miss Dinda. Selamat sore, boleh dong dikenalin dulu nih. Oke. Bapak, nama lengkapnya siapa, kemudian ngajar apa sih di LP3I Kampus Depok? Oke. Kalau nama saya panjang sih, tapi lebih gampang diingatnya nama saya itu Praharsha Rendra. Jadi bisa dipanggil Harsha, bisa dipanggil Rendra. Silahkan boleh. Jadi saya perkenalan dulu ya. Saya merupakan lulusan S2 di IPB Bogor, jurusan manajemen bisnis gitu. Dan saya juga memiliki pengalaman untuk berwirausaha di wilayah Depok khususnya. Jadi banyak sih teman saya yang UMKM di Depok, banyak banget. Jadi ya lumayan untuk pengalaman saya dalam bidang bisnis. Oke, tadi Bapak udah perkenalkan diri gitu ya. Mungkin Sobat Potski bisa panggil beliau Pak Harsha gitu ya. Karena kalau di kampus Bapak ngajar mata kuliah apa tuh? Saya mengajar di LP3I Depok, kewirausahaan digital. Kewirausahaan digital. Jadi kan biasanya kita taunya wirausaha tuh hanya offline aja gitu ya. Tapi ternyata ada juga mata kuliah yang keren di kampus kita tercinta gitu ya, yang juga mengajarkan gimana mahasiswa atau calon alumni untuk bisa lulus gak hanya cari kerja aja, tapi juga punya bekal untuk berwirausaha. Oke. Berarti tadi kampusnya nggak jauh ya Pak, alumni S2-nya dari Depok sini ya? Iya, lumayan deket sih dari Bogor ya. Oke. Nah, Pak, sore hari ini Miss Dinda mau tahu juga nih ya, Sobat Potski. Kita kan pasti pengen kulik-kulik ya, sebenarnya wirausaha tuh kayak gimana sih? Terus kadang kita suka masih galau, lulus kuliah gitu, pengennya kerja di mana, tapi ternyata ada potensi-potensi lain. Kalau teman-teman kuliah di sini, teman-teman juga diminta gitu ya, dipaksa untuk bisa jadi wirausaha muda juga nih Pak. Nah, mungkin boleh dong kasih tahu kenapa sih Pak Harsha suka dengan wirausaha? Karena kalau nggak salah dengar-dengar gitu ya, bisik-bisik kalau emang dari dulu sebenarnya Pak Harsha nggak pengen lulus kuliah gitu kerja di perusahaan, tapi pengennya punya usaha sendiri. Nah, itu kenapa tuh? Siapa tuh bisa jadi inspirasi? Jadi memang sebelumnya tuh saya memiliki berdasarkan pengalaman saya dulu dari saya S1, S2 juga ya. Jadi saya waktu S1 saya bisnis, S2 juga, setelah lulus S2 juga saya bisnis. Jadi memang ketika saya menyadari bahwa ya lebih enak bisnis sih dibanding jadi jadi karyawan gitu ya. Lebih nyaman aja sih saya kalau di bidang kewirausahaan ini gitu. Salah satunya berarti karena memang udah dari awalnya nyaman nih teman-teman sobat muda. Tapi selain misalnya kan kenyamanan itu biasanya muncul nggak tiba-tiba nih Pak.
kadang misalnya karena mungkin apakah pernah punya keluarga yang dulunya suka berwirausaha gitu ya, atau misalnya kadang kan kita suka terinspirasi ya sama orang tua yang suka jualan apa aja tuh dijualin terus kayak laku, atau misalnya salah satu suksesnya adalah karena berjualan sesuatu. Adakah inspirasi dari sosok atau tokoh-tokoh yang ada di sekitar Jadi sebenarnya kebetulan pengalamannya dari ayah saya sendiri, saya menyontoh gitu ya. Ayah saya tuh memang karyawan atau pegawai BUMN gitu ya. Tapi beliau juga punya sampingan jualan baju gitu. Jualan baju. Nah, jualan baju ini karena keterbatasan dari pegawai-pegawai BUMN saat itu, dia bisa menjual baju tuh gimana ya? Dia bisa punya pembayaran nih kayak cicilan gitu. Jadi apa ya? Jadi memudahkan para karyawan BUMN untuk beli baju baru gitu ya. Jadi saya terinspirasi gitu ya. Nah, jadi waktu saat itu kebetulan memang ayah saya dipandang sebelah mata, memang kayak ini usaha mau dibawa kemana, tapi memang hasilnya juga ada sih. Maksudnya kayak apa, ayah saya bisa beli mobil, bisa beli rumah. Jangan-jangan gedean dari hasil usahanya ya daripada gaji BUMN saat itu. Iya, bisa dibilang begitu sih, gitu. Menarik, itu berarti salah satu inspirasi kayak kenapa Pak Harsha kayaknya kok lebih nyaman dan lebih suka jadi wirausaha ya dibanding kerja kantoran. Nah, tapi Pak, realitanya gitu ya, banyak banget teman-teman, sobat muda ketika mau mulai usaha tuh kayak bingung nih Pak, mulainya dari mana, terus nggak tahu harus belajar di mana, ilmunya di mana. Apalagi mungkin buat teman-teman yang belum masuk ke Politeknik LP3I Jakarta Kampus Depok, belum ketemu sama Pak Harsha nih untuk tahu gimana sih Pak caranya. Nah, apa sih yang perlu dipersiapkan oleh sobat muda? Jadi sebenarnya kalau wirausaha itu yang paling utama tuh mentalnya dulu sebenarnya. Jadi dari awal kita tuh sebagai wirausaha tuh siap nggak nanti misalkan kalau misalkan kita jualan atau berdagang atau berwirausaha misalnya gitu ya. Wah, kita usaha nih tapi nggak laku misalkan. Nah, itu siap nggak mentalnya untuk hal itu gitu. Atau misalkan ada kompetitor lain yang menjelek-jelekan produk kita misalkan. Nah, itu harus siap juga. Di awalnya emang harus siap dulu mentalnya. Jadi kayak kalau misalkan karyawan kan gaji per bulan ya, Miss. Jadi kalau wirausaha nih kan nggak gimana ya, hitungannya bisa daily gede banget, monthly gede, nggak pasti lah gitu ya. Nah, itu harus disiapin mentalnya dulu gitu. Nah, menariknya gimana cara mempersiapkan mentalnya biar jadi kuat? Oke. Kalau apa ya? Kalau saya kalau misalkan kalau mentalnya itu kita tuh harus apa ya? Kita harus punya keilmuan yang basic dulu gitu. Jadi kayak wirausaha tuh basicnya misalnya kalau wirausaha tuh kita misalkan mulai dari yang kecil-kecil gitu. Gue siap nggak nih dapat uang segitu misalkan ya? Atau misalkan saya mau jualan ini kira-kira laku nggak gitu ya? Nah, itu disiapin dulu mentalnya. Jadi kayak kesiapan gitu dari sisi mental gitu. Tapi Miss Dina masih penasaran nih, pasti sobat muda juga masih penasaran. Sebenarnya kalau ngomongin soal mental yang kuat sebagai entrepreneur, itu pasti butuh banyak banget support system ya, baik dari orang-orang di sekitar atau misalnya mungkin tools yang ada, kemudian kemampuan tadi sempat disinggung juga, kemampuannya juga harus mampu, bukan cuman kayak punya banyak ide, nyuruh orang ngerjain idenya, tapi ketika dia eksekusi nggak bisa nih sendiri misalnya. Nah, banyak banget mungkin sobat muda juga pengen bikin usaha pisang gitu ya.
atau misalnya pengen bikin usaha apa, cilok cinta atau sebagainya gitu. Tapi aku nggak tahu Pak harus mulai mentalnya dari mana. Sedangkan mental itu pasti dibentuk cukup lama gitu kan. Nah, ada nggak sih tips yang konkret yang langsung bisa diterapkan gitu? Jadi nggak ngawang. Tipsnya tuh apa sih sebenarnya gitu? Kalau dari saya sebenarnya gini, kalau dari sisi mental tuh, kalau dari saya tuh memang agak susah untuk membahas mental sebenarnya. Cuma memang kalau menurut saya pribadi, biasanya tuh didasari dari lingkungan sebenarnya. Basicnya. Jadi kayak misalnya di dalam suatu keluarga gitu ya, kita ekonominya pas-pasan gitu, kita ingin membantu keluarga kita gitu. Nah itu akan tercipta tuh misalnya mentalnya nih, gue mau jualan gitu, gue mau jualan untuk bantu keluarga gue rela hujan-hujanan, panas-panasan buat keluarga gue bisa makan segala macam. Nah itu sebenarnya bisa terbangun dari lingkungan juga gitu sebenarnya. Kalau menurut saya pribadi gitu sih. Oke, berarti kalau Miss Dinda bisa highlight nih mungkin sobat muda, salah satunya untuk membentuk mental adalah bisa jadi teman-teman punya pengalaman hidup yang mungkin berbeda dari teman-teman yang lainnya. Kemudian itu menjadi salah satu motivasi atau bensin untuk sobat muda tuh bergeraknya lebih kuat lagi, lebih strong lagi. Salah satunya kalau tadi Pak Harsha kutip gitu ya, atau sampaikan, bisa jadi karena misalnya latar belakang keluarga itu menjadi motivasi atau bensin yang tersendiri untuk kita akhirnya masa gini doang nggak bisa gitu ya, pasti bisa dong gitu. Jadi salah satu faktornya ternyata itu. Terus selain faktor pembentuk untuk akhirnya kayaknya saya mau berusaha gitu. Terus apalagi sih yang mungkin bisa di-share ke sobat muda yang kira-kira nih dari ilmu perdosenan gitu ya, tahapan-tahapan apa sih yang harus dipersiapkan secara konkret untuk sobat muda di sana yang mau mulai nih ceritanya, udah ada idenya nih, aku mulai dari mana? Jadi sebenarnya kalau dilihat dari pengalaman saya pribadi ya, kalau dari teman-teman saya wirausaha tuh rata-rata karena memang dia itu pertama dari hobi biasanya. Dari hobi misalkan masak gitu ya, misalkan menjahit gitu ya. Nah dia tuh dimulai dari situ tuh, jadi hobinya, kesenangannya, jadi dia passionate terhadap hal itu, jadi dia bisa semangat tuh dalam kewirausahaan itu gitu. Jadi memang kalau mau berwirausaha tuh biasanya harus lihat juga nih saat ini yang current isunya apa atau sedang trennya apa gitu ya. Jadi faktor lingkungan, terus faktor yang bisa membuat kita terinspirasi untuk berwirausaha tuh biasanya gara-gara kayak keadaan saat ini gitu. Keadaan kita saat ini kayak gue gini aja nih, gue pengen berwirausaha gitu. Ya udah, boleh mulai aja dari hal yang kecil sebenarnya gitu. Tapi kalau tahapannya sendiri kan kita dalam keilmuan tuh sebelum menyiapkan bisnis apa sih yang harus kita buat terlebih dahulu? Kalau dari keilmuannya tuh ada ya yang namanya analisis gitu ya. Analisis misalkan SWOT gitu ya, kita lihat dulu. SWOT tuh yang pertama strength ya, strength. Jadi kalau kita misalkan wirausaha nih, memulai wirausaha, SWOT-nya dilihat dulu. Jadi strength-nya, misalnya kita melihat barang kompetitor, produk kompetitor, kelebihannya apa nih? Misalkan kalau kita punya barang dibandingkan dengan kompetitor, gitu. Berarti analisa kompetitor. Pertama. Ya. Lalu kalau SWOT itu kan W-nya tuh weakness. Nah, kelemahannya apa dari produk kita? Misalnya dari kompetitor nih, kelebihannya sekian, tapi kelemahannya apa gitu. Nah itu kita juga lihat nih kelemahan produk kita gimana gitu. Misalkan kalau contoh aja ya,
Kalau misalkan brand-brand yang udah gede, biasanya tuh packingnya bagus, cetaknya bagus, eksklusif gitu ya. Eksklusif gitu ya. Tapi kita masih toples biasa misalkan. Nah itu bisa jadi weakness dari apa ya, kewirausahaan itu gitu, maksudnya dari bisnis itulah ya gitu. Oke, terus selanjutnya tahapan berikutnya selanjutnya tuh SWOT, berarti objektif ya, opportunity. Jadi apa ya, kalau saat ini nih yang lagi apa, kita tuh nggak bisa kalau terus-terusan tuh pengen jadi pembeda gitu sebenarnya. Jadi bisa jadi kita juga ikut arus gitu ya, arus dari bisnis itu tersebut gitu, apa bisnis yang lain juga. Contoh gitu ya, kalau misalkan saat ini saya ngambil contoh mie gacoan deh gitu ya. Nah, mie gacoan itu belum ada yang punya apa ya, saingan sebenarnya. Secara head to head tuh belum ada gitu. Secara head to head nggak ada, jadi kan kelihatannya jadi monopoli gitu. Nah, kita bisa juga bikin saingannya untuk head to head. Jadi kayak apa ya, wah ini kesempatan kita untuk bikin juga usaha yang sama biar tidak terjadi monopoli gitu. Kalau monopoli di Indonesia memang tidak boleh, ada hukum yang mengatur monopoli itu gitu. Berarti Pak, mungkin sobat muda yang masih awam gitu ya dengan analisa SWOT tadi kan baru sampai opportunity ya. Mungkin bisa juga kali ya kan, kalau tadi contohnya salah satu mie yang viral itu gitu ya. Salah satunya adalah kita juga bisa sebenarnya menjadikan opportunity yang lagi viral dan itu bisa jadi inspirasi usaha kita juga. Contohnya nih, kalau yang sering banget mahasiswa suka beli itu yang kayak apa, bakso yang ada kuah-kuah pedesnya atau gohyong viral. Jadi wah kayaknya banyak nih yang jualan gohyong dan laku, dan di daerah kita belum ada nih teman-teman. Itu sebenarnya bisa juga jadi opportunity ya. Bisa. Jadi nggak melulu kita harus menjadi kompetitornya secara head to head gitu, secara besar, karena kan kayaknya agak sulit ya melawan mie gacoan gitu dengan segala strategi. Tapi mungkin bisa dimulai dengan coba mengikuti arusnya dulu ya, ikutan jualan, terus teman-teman bisa lewat hal-hal yang mungkin teman-teman suka dulu, hobi, ya kan, hobinya. Kayaknya aku suka deh hobi makan, nyobain berbagai kuliner, mungkin bisa starting dari bisnis kayak gitu sebagai opportunity. Terus yang treatnya apa nih Pak? Treatnya tuh ancaman tuh banyak hal ya, maksudnya treatnya bisa jadi dari kompetitor, bisa jadi dari barang kita sendiri gitu ya. Ancamannya misalnya kayak barang kita tuh karena belum terpabrikasi, bisa jadi misalnya barang kita tuh kadaluarsanya lebih cepat gitu misalkan gitu. Karena belum ada teknologi, karena belum bisa jadi kayak gitu. Nah itu harus diperhitungkan sebenarnya kalau kita mau mulai bisnis gitu. Berarti buat para entrepreneur yang baru mulai gitu ya, buat wirausaha yang baru mulai, apalagi mungkin kalau di Depok nih banyak banget wirausaha baru gitu ya, salah satu program pemerintah juga, dan senangnya adalah di LP3I Jakarta Kampus Depok kita sangat support gitu untuk teman-teman mahasiswa untuk bisa juga support wirausaha baru. Nah, menariknya Pak, fenomena ini kadang memunculkan banyak banget jadi sama gitu barangnya. Jadi misalnya dalam satu katakanlah bazar atau pameran atau mungkin online store gitu ya, di yang warna orange, yang warna hijau gitu. Itu kayak banyak banget dan hampir sama nih fenomenanya. Nah itu ada nggak sih tips untuk barang kita atau jualan kita tuh terlihat
berbeda meskipun sebenarnya sama nih, sama-sama dimsum, sama-sama mungkin ice boba, tapi hal apa sih yang sebenarnya bisa jadi acuan buat teman-teman yang baru mulai berbeda dari nol, biar nggak juga tergerus sama pasar yang udah berjalan. Nah itu kan jadi threat juga nih, jadi ancaman juga. Kira-kira ada nggak tipsnya? Jadi kalau kita memulai wirausaha tuh, kita tuh harus berpikir untuk jadi beda dari produk lain gitu ya. Misalkan kita punya kelebihannya lebih dari kompetitor misalkan gitu ya. Nah juga kalau kita mulai bisnis, kita juga harus mikirin yang namanya branding sebenarnya. Saya contohkan sedikit aja, kayak Starbucks misalkan contoh, atau Starbucks deh ya, yang coffee shop gitu ya, coffee shop. Starbucks itu brandingnya apa? Mahal, brandingnya mahal. Eksklusif. Padahal jualnya kopi gitu ya. Jadi yang dijual sama dia itu brandingnya, brandnya. Jadi kalau misalkan kita memulai bisnis, ya bangun itunya juga, brandingnya, terus citra dari bisnis ini gitu, bisnisnya gitu ya. Citranya kita harus mikirin juga, karena misalkan kayak contoh deh gitu ya. Nah kita mulai dari logonya juga misalkan. Nah itu juga bisa nih kita menjaring target pasar kita juga gitu. Nah harus di set goalsnya sebenarnya di awal, kayak gua karena target pasar yang mau dituju adalah anak muda, logo saya atau bisnis saya logonya harus warna apa, atau makanan identik dengan warna merah misalnya, jasa misalkan warnanya hijau atau biru gitu ya. Nah itu juga harus dipikirkan gitu, logonya bisa menarik anak muda gitu, karena target pasarnya anak muda. Nah itu juga harus dipikirin semuanya. Oke, berarti kalau tadi ya Miss Dinda coba rekap dulu sedikit biar nggak lupa. Pertama, salah satu langkah-langkah buat sobat muda itu memulai yang benar-benar sama sekali nggak tahu nih ya awalnya dari mana. Yang pertama adalah apa sih yang menjadi motivasi untuk teman-teman sobat muda itu punya usaha. Bisa jadi kehidupan saat ini, kondisi saat ini, bisa jadi keluarga. Jadi teman-teman juga harus menemukan sosok atau keadaan di mana hal itu memacu teman-teman. Itu pertama ya Pak ya. Tadi kalau aku bisa recap gitu ya. Yang kedua tadi kita juga melakukan analisa yang paling sederhana adalah si SWOT tadi, SWOT analysis gitu. Jadi kita tahu kelebihan, kekurangan produk kita apa, atau jasa yang mau kita kenalkan itu apa. Kemudian kita tahu juga kelemahan yang mungkin itu akan baru kita sadari setelah bisnisnya berjalan. Kemudian opportunity apa yang mungkin bisa dikembangkan, bisa jadi dibangun jadi franchise, atau mungkin kita kolaborasi dengan another brand gitu ya. Kemudian yang keempat tadi adalah threat atau tantangan. Ternyata tantangan ini membuat kadang kita akhirnya jadi berpikir lebih kreatif, sehingga kalau kita udah paham nih si SWOT analysis tadi, menjadi penting juga untuk mengenalkan brandnya seperti apa, membangun brandnya seperti apa sih, visi misi usahanya ini mau kayak gimana. Oke. Terus terakhir nih ya, jadi biasanya teman-teman idenya udah ada, kemudian biasanya mereka tuh suka stuck gitu ya Pak, atau terbatas karena mereka tuh nggak tahu kalau di Depok ini atau mungkin di wilayah tertentu gitu ya, sebenarnya kalau mau belajar tentang kewirausahaan tuh di mana sih? Kalau misalnya ikut seminar-seminar itu kan lumayan ya, cost-nya gitu ya, uang yang dibayarkan gitu, yang benar-benar mau daging banget ilmunya. Nah kalau di Depok nih atau di sekitar mungkin Jabodetabek gitu,
Kalau di daerah-daerah tertentu, kira-kira belajarnya dari mana sih yang paling mungkin disarankan gitu ya? Karena sebagai dosen kan pasti literasinya banyak dong, banyak info-info gini nih kalau mau cari info gitu. Nah itu di mana aja? Jadi kalau saat ini di wilayah Depok, pemerintah Kota Depok juga sudah ada namanya tuh Wira Usaha Baru atau WUB. Program pemerintah yang bisa membangun UMKM di Kota Depok, mendidik juga sih. Jadi wirausaha baru ini di Depok nih jadi sarana bagi bisnis, bagi pelaku bisnis untuk bisa mengeksplor pengetahuan di sana gitu. Jadi kita diajarkan legalitasnya, brandingnya, terus komunikasi, seperti itu sih. Jadi di Depok ada namanya WUB namanya. Gitu. Dan kebetulan kalau tadi Pak Harsha bilang di Depok ada WUB, kebetulan Miss Dinda salah satu pendamping wirausaha baru di 2023. Jadi kalau ada sobat muda yang nonton podcast sore ini, kalau mau tanya-tanya seputar pengembangan bisnis gitu ya, khususnya untuk wilayah Depok, boleh let us know gitu ya, untuk kita juga bisa support ya Pak ya. Dari segi akademik mungkin nanti sama Pak dosen, sama Pak Harsha. Kalau dari segi praktisi mungkin bisa sama aku. Jadi kita ngobrol-ngobrol seru juga. Sama mungkin terakhir pesan-pesan untuk para mahasiswa, terus calon alumni, karena sebentar lagi ini udah pada mau sidang gitu ya, dan udah mau wisuda juga. Barangkali ada yang belum dapat pekerjaan dan sebenarnya dia cukup potensial untuk punya usaha. Kira-kira trennya 3 aja, sebutin 3 tren yang mungkin cocok bisa dilakuin gitu ya, dikerjain sebagai usaha baru sama alumni, sama mungkin kalau ada pesan-pesan lainnya boleh juga. Kayaknya kalau saya bisa memberikan saran setelah lulus, kalau di kelas saya mengajarkan begini, kalau kalian mau berwirausaha sebaiknya diawali dari teman dulu nih, pengumpulan teman-teman yang satu misi, satu visi gitu ya. Kita melakukan pemodalan berbareng-bareng gitu ya, bareng-bareng gitu contohnya. Jadi kalau misalkan udah lulus belum dapat kerjaan, kontak aja teman yang lamanya. Gimana kalau kita bisnis bareng gitu ya, kita bisnis bareng, kita modal bareng, kita usaha bareng gitu. Jadi kalau di kelas saya mengajarkan gak usah takut untuk berwirausaha, karena insya Allah kalau misalkan memang ada ilmunya, ada pemanfaatan yang baik gitu ya, insya Allah usahanya lancar sih sebenarnya gitu. Nah kalau 3 trends tuh 3 tren yang ada di Depok aja mungkin. Boleh di Depok, boleh secara nasional. Kira-kira menarik nih kita bikin usaha ini apa tuh? Jadi kalau saat ini di Kota Depok ya, khususnya itu banyak banget coffee shop sih sebenarnya. Coffee shop. Nah, coffee shop itu sekarang tuh kayak yang lagi viral juga, kayak Bajawa gitu ya. Nah itu sedang tren banget gitu, kayak kafe kopi tapi bisa denger lagu, itu jadi tren juga saat ini gitu. Mungkin bisa juga tuh jadi jadi tolak ukur kalau misalkan nanti kita mau bikin bisnis, bisa jadi kita bikin saingannya misalkan. Nah itu satu, kopi ya. Kopi. Nah kalau kedua itu mungkin ke arah fashion kali ya. Kalau fashion nih karena di Depok tuh ada namanya
Gong Si Bolong ya. Apa tuh? Motif batik. Gong Si Bolong. Itu bisa juga dieksplor di sana karena potensinya tinggi sekali untuk ekspor sebenarnya. Gitu. Terus yang ketiga mungkin kalau yang ketiga tuh lebih ke arah makanan kemasan sih. Makanan kemasan tuh makanan ringan gitu ya. Makanan ringan. Jadi memang secara perizinannya juga lebih mudah sebenarnya kalau makanan ringan. Contoh kalau kita tahu tuh kayak basreng di mana ya? Di Bandung kalau nggak salah jualan basreng itu potensi gede banget. Gede banget untuk expand lagi itu. Jadi makanan ringan tuh ngurus halalnya bisa juga gitu ya, legalitasnya, terus packingnya juga kita bisa atur mau kayak gimana. Itu sebenarnya saat ini juga lagi tren banget sih. Oke, berarti trennya kalau menurut Pak Harsha tadi satu adalah perkopian gitu ya, coffee shop, and then the second one is fashion. Mungkin kalau di sekitaran Depok bisa mengangkat kekhasannya gitu ya, ke motif khas batik kota Depok. Kita punya Gong Si Bolong, punya ikan memfish, kita punya batik yang lainnya gitu ya. Jadi itu keunikan itu juga bisa jadi peluang dan bisa jadi tren. Dan terakhir tadi makanan-makanan ringan, karena mungkin selain memang izinnya mudah dan kayaknya kalau dari tingkat ketahanan juga lumayan lama gitu ya Pak. Jadi agak lebih aman lah untuk pemain-pemain pemula dibanding makanannya yang emang basah gitu kan. Oke, ada lagi yang mau di-sharingin mungkin? Oke, jadi memang kalau misalkan kemasan bisnis makanan ringan ini sangat menarik banget ya, karena kita bisa kerjasama dengan pihak retail juga. Jadi kita bisa sebar bisnis kita tuh makanan ringan tuh bisa ke retail, bisa ke warung-warung kecil gitu ya. Itu potensinya gede banget untuk kayak gitu sih. Itu aja sih. Thank you so much buat Pak Harsha untuk sharingnya sore ini bareng makasih di Platski. Ilmunya daging karena nggak hanya berdasarkan keilmuan secara akademisi aja, tapi juga kebetulan Pak Harsha punya usaha juga ya Pak ya. Di 2021 punya usaha. Pernah punya sebuah brand namanya Warung Jajan. Nah kalau ada yang mau lihat-lihat bisa follow Instagramnya di wajan_warung jajan. Itu brandingannya lumayan oke, baik secara visual kalau tadi ya, dan juga testimonialnya juga udah banyak. Nah itu salah satu brand yang pernah dirintis, tapi saat ini lagi vakum dulu karena lagi fokus untuk kerjaan atau proyek yang lain gitu ya. Tapi mudah-mudahan nanti next kita doain bareng-bareng, semoga Pak Harsha bisa makin sukses dengan profesi dan bisnisnya. Dan mungkin itu aja buat sharing. Boleh nggak saya harapan? Boleh. Oke. Jadi harapan saya mahasiswa kedepannya bisa gimana ya? Bisa melakukan bisnis gitu ya, doing some business gitu. Jadi jangan sampai kita tuh kepikirannya jadi karyawan terus gitu. Mentalnya nggak cuma kerja. Jangan jadi karyawan terus, karena duitnya juga lebih banyak jadi wirausaha sebenarnya gitu. Benar sih. Itu aja sih harapannya, mahasiswanya bisa mahasiswanya bisa berwirausaha dengan baik. Karena highlightnya adalah cuan. Ya cuan. Karena kalau usaha lumayan ya. Cuman memang resikonya tetap harus kita pertimbangkan dengan keilmuan yang cukup. Oke, thank you so much sekali lagi buat Pak Harsha. Dan buat sobat muda dimanapun berada, jangan lupa share video ini
di YouTube channelnya LP3I Jakarta Kampus Depok, karena siapa tahu kalau bukan kamu yang butuh sama konten ini, bisa jadi teman-teman kamu, saudara kamu, atau keluarga kamu yang lagi cari inspirasi buat starting new business gitu ya. Siapa tahu bisa jadi penyemangat juga. Dan ditunggu buat main ke kampus LP3I Jakarta Kampus Depok. Sampai ketemu lagi. Miss Nida Dwimanda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye-bye.